Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan menyambung materi pada halaman 10 tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, jadi maksud di sini bahwa sosiologi itu menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, sosiologi itu berusaha untuk mengupas realitas sosial, untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, di balik gejala atau fenomena yang sekarang atau sebelumnya terjadi di masyarakat itu. Nah, jadi di sini ada macam-macam realitas sosial di masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Nah, itu adalah interaksi sosial. Contohnya apa? Contohnya saat kita berbicara dengan orang lain itu adalah interaksi, namanya interaksi sosial. Jadi kita berbicara dengan individu atau dengan kelompok atau dengan masyarakat itu merupakan interaksi sosial. Lanjut ya, sebelum itu interaksi sosial itu ada dua. Nah, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Jadi, kalaunya interaksi sosial asosiatif itu adalah bentuk interaksi mengarah pada hal-hal yang positif, yaitu mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Selanjutnya, disosiatif. Kalau interaksi berdasarkan disosiatif itu bentuk interaksinya adalah mengarah kepada hal yang negatif, yaitu seperti konflik dan perpecahan. Nah, jadi kalian perlu ingat aja interaksi sosial adalah hubungan antar masyarakat. Contohnya saat kita berbicara dengan orang lain. Lanjut, kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budi pekerti dan akal manusia. Kebiasaan kita, pola hidup kita dengan pemikiran kita. Jadi kebudayaan itu terbentuk karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ketika manusia itu mulai melaksanakan atau menjalankan kegiatan-kegiatan di sekitarnya. Nah, Indonesia itu kan banyak memiliki kebudayaan. Contohnya adalah kebudayaan di mana kita setiap Kamis memakai batik. Itu contoh kebudayaan. Selain itu banyak juga kebudayaan, ada ritual, ada upacara adat, ada kebiasaan-kebiasaan kita, misalkan saat kita pulang sekolah misalkan atau pergi ke sekolah, itu kan kebiasaannya adalah bersaliman dengan orang tua. Nah, itu contoh kebiasaan itu, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dan diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan akal pikirannya. Yang C, nilai dan norma sosial. Nah, nilai itu apa sih? Norma itu apa sih? Jadi, nilai itu adalah sesuatu hal yang dianggap baik atau buruk. Jadi kita kan kebiasaan menilai seseorang. Oh, si Melda misalkan orangnya baik, suka menolong. Oh, selanjutnya si Michael misalkan. Oh, ini orangnya kurang baik karena suka
memalak teman misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai bagaimana kita mampu atau bisa menilai seseorang itu entah itu baik ataupun buruk dari sikap atau kebiasaannya. Nah, itu ya nilai ya, baik atau buruk. Selanjutnya norma sosial. Norma sosial itu adalah kaidah atau aturan yang ada di masyarakat. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti ada aturannya. Contoh kalian misalkan di sekolah. Nah, kalian di sekolah itu kan pasti ada aturan, dimana misalkan hari Senin pakai baju putih, celananya abu-abu misalkan. Nah, misalkan juga harus memakai kaos kaki hitam, upacara harus memakai topi, tidak boleh membuang sampah. Itu merupakan norma yang ada di sekolah. Norma itu aturan. Kalian di rumah juga pasti punya aturan. Misalkan tidak boleh keluar malam, batasnya hanya sampai jam 8 malam misalkan. Boleh. Itu adalah salah satu contoh norma sosial. Lanjut, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah tingkatan antar masyarakat. Nah, jadi kan di masyarakat itu pasti ada perbedaan, ada pengelompokan secara bertingkat. Misalkan ada yang kaya, ada yang sedang, dan ada yang miskin misalkan. Itu contohnya. Ada juga misalkan dari segi profesi, misalkan dari manajer, terus ke koki misalkan, terus ke pelayan, terus ke satpam. Itu ada tingkatannya juga. Sama seperti di sekolah. Paling atas kan adalah komite, baru kepala sekolah, baru guru. Nah, jadi jadi stratifikasi ini adalah tingkatan dalam masyarakat. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kurang mampu, seperti itu. Selanjutnya, status dan peran sosial. Status dan peran sosial ini sangat terkait. Jadi status itu adalah kedudukan atau posisi kita di masyarakat. Dan peran itu dari status yang kita punya atau kedudukan kita punya, kita melakukan peran di dalam kedudukan kita itu. Contoh, misalkan status kalian adalah pelajar. Berarti peran kalian sebagai pelajar apa sih? Nah, belajar, menghasilkan nilai yang bagus, menghormati guru, seperti itu. Itu contoh status dan peran sosial. Lanjut ke perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan ini ada secara cepat, yaitu revolusi, dan ada secara lambat, evolusi. Nah, di mana di sini perubahan sosial itu misalkan adanya penemuan-penemuan baru itu adalah salah satu dari perubahan sosial. Contoh lain adalah misalkan perubahan sosial. Dulu kan wanita itu pekerjaannya atau kegiatannya hanya di rumah saja. Sekarang wanita itu sudah setara dengan laki-laki, di mana dia bisa bekerja dan bisa menjabat setinggi-tingginya, bisa jadi presiden, bisa jadi manajer, bisa jadi direktur. Sekarang tidak ada pembatasan lagi terhadap jenis kelamin, di mana di sini adanya kesetaraan gender, di mana wanita itu setara dengan laki-laki tanpa ada perbedaan. Nah, itu. Kita lanjut ke hubungan antar realitas sosial. Nah, hubungan antar realitas sosial adalah hubungan, yang pertama, hubungan antara nilai sosial dengan interaksi sosial. Nah, di sini nilai itu kan adalah sesuatu hal yang baik atau buruk di masyarakat atau pandangan seseorang. Jadi interaksi itu adalah di mana hubungan timbal balik. Jadi berlangsungnya suatu interaksi sosial di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai, karena seseorang
dapat bertindak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku. Nah, jadi misalkan kalian keluar rumah menggunakan tank top. Nah, itu kalau di Bali biasa aja kan. Tapi kalau kalian misalkan di masyarakat, misalkan di daerah Banjar, itu akan menjadi cemooh atau hinaan oleh tetangga karena kamu berpakaian terlalu vulgar. Nah, jadi seseorang itu melakukan kegiatan itu dia melihat juga apakah ini baik, apakah ini buruk. Kalau baik dilakukan, kalau buruk dia tidak melakukan. Sama juga misalkan ketika orang asing menanyakan sesuatu, pasti kita memberikan alamat atau menunjukkan alamat dengan senang hati. Nah, karena kan orang Indonesia ini dikenal dengan orang-orang yang ramah. Nah, selanjutnya, hubungan antara norma sosial dengan interaksi sosial. Norma itu kan aturan, interaksi itu kan hubungan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain atau kita berhubungan dengan orang lain, kita harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan itu. Jadi di mana kita misalkan kamu di sekolah, pasti berbeda aturanmu dengan di rumah, ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu maksudnya di sini. Yang C, hubungan antara status dan peranan sosial dengan interaksi sosial. Nah, jadi setiap orang di sini pasti memiliki status dan peran. Jadi misalkan status kamu adalah seorang pelajar tadi. Peran kamu belajar dengan baik, menghasilkan nilai yang baik, mengerjakan tugas. Nah, di situ kamu pasti akan melaksanakan interaksi sosial di dalamnya. Saat kalian belajar di sekolah pasti ada interaksi kan antara kamu dengan guru, antara kamu dengan teman dan warga sekolah yang lainnya. Di sini bisa juga dengan contoh, misalkan bahwa seorang ustadz itu memiliki peran sebagai pembimbing di dalam kehidupan beragama. Nah, adapun dengan peran sebagai pembimbing, tingkah laku dan tindakan sosial seorang pemuka agama tersebut harus mencerminkan perilaku yang dapat dicontoh. Nah, disinilah terlihat hubungan antara status dan peran dengan interaksi. Status sosial memberikan bentuk dan pola terhadap interaksi sosial. Perbedaan antara status dan peran sosial menimbulkan konsekuensi terhadap tindakan dan interaksi sosial. Yang D, hubungan antara kebutuhan dasar, norma, dan institusi sosial. Manusia yang tinggal di dalam suatu masyarakat memiliki kebutuhan dasar, salah satunya pengaturan ikatan kekeluargaan. Nah, kebutuhan dasar kita di dalam keluarga adalah contohnya misalkan mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini guna menjamin terpenuhnya kebutuhan tersebut diciptakanlah norma-norma. Jadi supaya kamu mendapatkan kasih sayang dari orang tuamu, bagaimana? Kamu harus menuruti apa kata orang tuamu. Nah, institusi sosial ini contohnya misalkan lembaga keluarga. Nah, kamu adalah termasuk di dalam lembaga keluarga dan di situ akan tercipta interaksi sosial di dalamnya. Jadi, norma-norma yang berkaitan dengan atau norma-norma yang ada di keluargamu itu harus dilaksanakan dengan baik agar terciptanya tadi kebutuhan dasar, salah satunya mendapatkan kasih sayang. Hal itu merupakan serangkaian norma yang disebut sebagai institusi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, hubungan antara peran sosial dengan kebudayaan. Nah, jadi peran itu kan tadi adalah perilaku atau kegiatan kita sesuai status yang kita miliki. Nah, di sini peran sosial tidak terjadi secara naluri, tetapi dipelajari dari kebudayaan atau kebiasaan. Misalkan kamu di sekolah melihat kakak-kakak kelasmu. Oh, kakak kelasku ini dia rambutnya rapi.
otomatis aku harus rambut rapi misalkan. Nah, itu salah satu peran kamu di sekolah sebagai pelajar dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lihat. Kamu mencontoh dari kakak kelasmu. Lanjut, hubungan antar kelas sosial dengan interaksi sosial. Kelas itu kan tingkatan. Nah, tingkatan di sini maksudnya tingkatan di masyarakat. Nah, kelas sosial mempengaruhi tingkah laku seseorang. Misalkan tingkatannya berdasarkan pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Pasti orang-orang akan berbeda sikapnya atau perilakunya terhadap orang-orang yang tinggi pendidikannya. Misalkan apalagi S3 profesor, pasti dia akan lebih ramah, lebih santun. Nah, seperti itu. Ini maksud dari hubungan antara kelas sosial dengan interaksi sosial. Lanjut, kita ke kehidupan sosial sebagai objektivitas. Nah, jadi objektivitas itu berarti hal-hal yang biasa diukur yang ada di luar pikiran atau persepsi manusia. Sedangkan subjektivitas adalah fakta yang ada di dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan, dan perasaan. Jadi subjek itu adalah orang, sedangkan objek itu adalah benda. Nah, jadi maksudnya ini adalah objek itu kalau misalkan kita melihat ukuran TV, ukuran TV seperti itu. Nah, ukuran TV itu tetap saja seperti itu. Dan tidak ada perubahan, pokoknya sesuai dengan apa yang diukur. Nilainya itu sudah mutlak. Sedangkan kalau dari segi subjektif itu melihat tentang orangnya, bagaimana misalkan orang itu memperoleh TV-nya, bagaimana orang itu mampu membelinya. Itu maksudnya di sini. Selain itu juga, misalkan fakta objektif yang bisa dibuktikan dengan pengukuran dan alat pengukur. Persepsi seseorang tentang meja yang sedang diukur sangat beragam, tergantung pada siapa yang menilainya. Misalkan ada yang menganggap bahwa meja itu jelek, sedang, atau bagus. Nilai dihasilkan oleh penelitian secara objektif itu akan menghasilkan kebenaran tunggal. Nah, tapi akan berubah ketika temuan lain ada dan ditunjukkan dengan penelitian baru. Sedangkan penelitian secara subjektif akan cenderung majemuk. Majemuk itu maksudnya beragam karena sesuai konteks. Nah, jadi objektivitas itu berdasarkan kejadian yang sesungguhnya, apa yang dilihat. Sedangkan subjektivitas itu berdasarkan pada pendapat orang saat orang itu melakukan penelitian, pengamatan secara langsung. Nah, yang pertama prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas dari informasi yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan suatu isu yang utama dalam metode ilmiah. Informasi yang dikumpulkan itu berasal dari kegiatan-kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, sehingga melibatkan hubungan perasaan dan emosional di antara peneliti dengan pelaku yang diteliti. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa objektivitas itu diperoleh melalui informasi yang dikumpulkan oleh penelitian melalui isu-isu utamanya. Nah, jadi informasinya itu dari kegiatan-kegiatan manusia itu sendiri, sehingga melibatkan dengan perasaan dan emosional antara peneliti dengan pelaku yang diteliti. Nah, jadi guna menjaga objektivitas tersebut dapat dilihat sosial terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Ilmuwan harus mendekati segala sesuatu yang menjadi sasaran kajiannya dengan penuh keraguan dan skeptik. Pokoknya saat kita melakukan penelitian itu kita harus
menganggap bahwa sesuatu itu harus dikaji dan kita harus berpikir kritis. Misalkan, kenapa terjadi kemacetan? Apa penyebabnya? Kenapa ketika lampu lalu lintas dinyalakan berwarna hijau, orang sudah mulai mengklakson, padahal baru saja berubah menjadi hijau. Nah, itu bisa menjadi dimana kita itu penuh keraguan-raguan dalam penelitian. Dengan adanya keraguan-raguan, dengan adanya berpikir kritis, maka kita akan menghasilkan penelitian yang baik. Yang B, ilmuwan harus objektif dalam menilai sesuatu, yaitu harus membebaskan dirinya dari sikap-sikap pribadi, keinginan-keinginannya, dan cenderung untuk menolak atau menyukai data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah kita mendapatkan hasil itu, kita jangan hanya menerimanya, tapi kita teliti lagi, kita kaji lagi dengan datang ke sana. Misalkan, apakah benar hasilnya seperti ini, dicoba lagi sampai hasilnya benar-benar valid. Yang C, ilmuwan harus secara etika bersifat netral, terbebas dari pembuatan nilai-nilai menurut nilai-nilai budaya mengenai hasil penemuannya, dan dalam hal ini dia hanya dapat memberikan penilaian mengenai data yang diperoleh, apakah data yang benar atau data yang palsu. Nah, jadi ilmuwan itu harus bersikap tidak berat sebelah terhadap penilaian-penilaian pada suatu yang ditelitinya. Yang D, ilmuwan dalam mengambil kesimpulan tidak boleh menganggap bahwa tersebut adalah data akhir, karena setiap tahun pasti ada perkembangan terhadap penelitian-penelitian yang sudah diteliti. Maka dari itu penelitian itu pasti tidak bersifat akhir, pasti nanti akan dikaji kembali dan akan dikembangkan kembali sesuai perkembangan zaman. Kita lanjut ke unsur objektivitas. Nah, yang pertama, kebenaran mutlak, bahwa penelitian itu harus benar-benar dan tidak ada kebohongan. Yang B, sesuai dengan kenyataan, termasuk juga yang tersembunyi. Nah, bahwa unsur objektivitas dalam penelitian ada bahwa sesuai keadaan atau sesuai apa yang kita amati, dan tidak boleh kita dustakan gitu, atau ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Pokoknya sesuai apa yang kita lihat, yang kita amati. Yang C tadi, tidak memihak, pokoknya harus netral dan tidak boleh berat sebelah. Yang D, kondisi-kondisi yang harus lengkap untuk semua peristiwa. Jadi semua yang diteliti itu kondisi-kondisinya harus diceritakan semuanya, bagaimana kejadian di dalam penelitian itu. Nah, di sini kenyataanlah yang menjadi pemegang inisiatif. Bukan kita yang menunjukkan kenyataan, tetapi kenyataan-kenyataan itu sendiri yang menunjukkan dirinya pada kita. Jadi bahwa kita itu harus dalam penelitian itu harus mengikuti atau menyesuaikan dengan hal-hal yang sudah kita amati sesuai kenyataan. Tidak boleh kenyataan yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti kenyataan, kita yang menjelaskan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Itu maksudnya. Pada dasarnya mereka tidak lepas dari penafsiran atau pemaknaan dari data tentang fenomena, gejala, dan peristiwa yang mereka dapat dari sebuah penelitian. Jadi apapun penelitiannya pasti sesuai dengan apa yang diamati, apa yang diteliti. Nah, dan apa yang dilihat, apa yang didengar, jadi tidak ditambah-tambahkan. Ilmu sosial di sini mengkaji manusia yang di dalamnya terdapat nilai budaya yang mengitari kehidupan manusia itu sendiri. Pokoknya sosiologi itu kan ada ilmu mempelajari masyarakat dan pola perilaku masyarakat. Jadi semua kegiatan masyarakat atau kaitannya dengan masyarakat itu dikaji di sebuah penelitian sosiologi. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pedoman metode ilmiah ilmu sosial. Nah, pada dasarnya sifat objektif hanya mengharuskan
Si peneliti tetap tidak terikat secara emosional dengan objek, mendekati objek tetapi pada jarak-jarak tertentu. Nah, di sini agar hasilnya itu valid dan netral. Jadi di sini ada pedoman pada metode ilmiah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang A, prosedur pengkajian atau penelitian harus terbuka untuk umum dan dapat diperiksa oleh peneliti lainnya. Jadi misalkan kalian jurusan sosiologi, kalian meneliti atau membuat skripsi, itu kan pasti terkait penelitian. Nah, bagaimana maksud dari prosedur ini harus terbuka untuk umum dan dapat diperiksa oleh penelitian lain? Nah, saat skripsi itu di dalamnya kan sebuah penelitian, tentunya pasti kalian diuji oleh penguji yang menguji skripsi kalian. Jadi setiap penelitian itu harus ada pengujinya. Jadi dengan adanya penguji atau penelitian lain itu dapat memberikan saran dan kritik terhadap penelitian yang kita buat. Yang B, definisi yang digunakan adalah tepat dan berdasarkan atas konsep dan teori yang sudah ada. Jadi sosiologi ini sudah banyak teorinya, tinggal dipilih-pilih sesuai penelitian dan dimasukkan ke dalam penelitian itu. Yang C, pengumpulan data dilakukan secara objektif. Nah, sesuai apa yang diamati. Yang D, penemuan akan ditemukan ulang oleh penelitian lain, yaitu untuk sasaran masa penelitian sama dengan pendekatan prosedur penelitian yang sama. Nah, jadi kata ibu kan sesuai perkembangan zaman, pasti penelitian-penelitian terdahulu itu akan diteliti kembali dan dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang E, di luar bidang sains, tujuan kegiatan pengkajian penelitian adalah untuk pembuatan teori penjelasan, interpretasi mengenai gejala-gejala yang dikaji. Jadi tujuan penelitian ilmu-ilmu sosial ini adalah untuk misalkan sudah ada teori nih, jadi teori yang ada itu diperjelas lagi dengan adanya penelitian apakah benar atau tidak. Terus juga dikaitkan dengan gejala-gejala yang telah terjadi, apakah benar penelitian ini, apakah hanya penelitian praduga semata atau memang sudah penelitian sesuai dengan kajian ilmu sosiologi. Nah, seperti itu. Jadi, koobjektivitas dalam ilmu sosial tidak berpihak pada satu subjek saja, tetapi dapat diterima oleh semua orang. Karena suatu pernyataan yang diberikan kepada orang-orang tersebut bukan merupakan satu asumsi saja. Supaya dapat dikatakan objektif, maka hasil dari suatu penelitian ilmiah itu sebaiknya harus disampaikan ke orang-orang. Jadi misalnya kita sudah meneliti dan kita itu harus menyebarkan kepada orang lain, apalagi misalkan sesama orang sosiologi, sesama peneliti sosiologi itu harus saling mengasih tahu atau saling bertukar pikiran. Jadi pada saat itu akan menerima masukan-masukan yang akan membangun dan memperbaiki penelitian yang ada, seperti itu. Nah, jadi subjektivitas dibangun dalam sistem konseptual. Di sini dapat dilihat dalam rancangan alat digunakan dari penelitian. Jumlah ini biasa dibilang objektif bahkan tidak mungkin dan beberapa situasi. Jadi kalau subjektivitas itu biasanya kan dari pandangan orang itu biasanya termasuk kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan objektivitas ini melihat menggunakan penelitian kuantitatif, di mana menggunakan rumus dan angka-angka di dalamnya. Nah, jadi sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga memahami materi ini. Minggu depan kita akan belajar tentang gejala sosial. Nah, sebelum itu Ibu ada menuliskan kuisis, di mana kalian harus menjawab kuisis tersebut di deskripsi YouTube ini. Silahkan klik dan isi ya, Ibu tunggu. Terima kasih.